Sedangkan Masayuki bingung dengan perubahan situasi saat ini. Di situ Hinata mengatakan kepada Masayuki, "Jadi sampai kapan kau akan meremas opaiku, Masayuki?" Seketika Masayuki kaget. Masayuki berkata, Aku tidak meremas mereka. Ini hanya sentuhan tangan suciku yang nggak sengaja." Di saat itu juga Masayuki baru ingat perkataan Rimuru dan Veldora. Jika meskipun Hinata cantik, Hinata adalah tipe pendendam yang akan membalaskan semua perbuatanmu. Sontak Masayuki takut karena Hinata adalah sosok yang dapat membuat Veldora dan Rimuru mengakui kekuatannya. Masayuki pun tanpa banyak berpikir meminta maaf kepada Hinata atas perbuatan tangan sucinya itu. Sedangkan Hinata dengan menahan rasa sakitnya, Hinata berkata, "Santuy aja Masayuki, aku memaafkanmu." Anehnya di situ Velgrin berkata kepada Masayuki, "Masayuki-kun, "Jika kau mau, aku bisa membiarkanmu meremas punyaku sebanyak mungkin dan selama yang kau inginkan." Dan seketika Masayuki makin ketakutan dengan berkata, Tidak, terima kasih." Biasa masih lugu dan polos si Masayuki ini, bisa-bisanya menolak punyanya Dedek Velgrin. Kalau gua mah terobos aja, bos. Yari. Hinata menggerang kesakitan saat mencoba untuk bangun. "Hinata sama!" Nicholas berteriak. Nicholas berlari dan menghampiri Hinata. Lengan dan kaki Hinata masih tertusuk hingga membuatnya susah untuk berdiri. Meskipun panik, Nicholas masih berusaha mengobati Hinata dengan sihir suci. Setelah Hinata pulih, Hinata pun kembali ke medan pertempuran. Di situ Nicholas bertanya, kenapa tidak menyerahkan ini semua pada Masayuki Dono. Masayuki yang mendengar itu seketika merinding ketakutan. Tapi untungnya Hinata tidak peduli dengan pertanyaan Nicholas dan tetap berjalan menuju medan pertempuran. Kesabaran Hinata sudah sampai di ujung batasnya. Emosi Hinata menggebu-gebu karena tidak bisa memaafkan dirinya yang sampai ceroboh dan berakibat fatal sampai seperti ini. "Aku akan segera menyelesaikan ini semua," ucap Hinata. Bagi Hinata, nggak ada lagi tuh belas kasihan untuk Rainer. Hinata menatap Rainer dengan tatapan dingin. Di situ Hinata berkata, "Mulai dari sini, aku akan serius menghadapimu. Bersiaplah Rainer." Melihat Hinata, Rainer semakin menggila. Rainer berkata, "Banyak bacot kali kau. Ingat, kaulah yang telah membunuh raja. Kau kini cuma pendosa besar. Kali ini, aku tidak akan memberikan belas kasihku untukmu. Aku akan membunuhmu, dan kau tidak mungkin bisa menang melawanku. Camkan itu di otakmu, dasar pengecut." Hinata tertawa mendengar ucapan Rainer. "Lucu kali kau ini. Kaulah yang pengecut, Rainer," ucap Hinata. Sontak ucapan Hinata melukai hati Rainer. Di situ Rainer mencoba untuk tenang. Rainer berkata, "Aku rasa kau selama ini salah paham. Apakah kau tahu sikap santaiku ini? Karena aku bertarung melawan seorang wanita. Aku hanya mencoba bersikap lembut padamu agar aku tidak membunuhmu secara tidak sengaja. Tapi meskipun begitu, aku tidak bisa memaafkan sikapmu ini." Dalam sekejap mata Rainer memerah dan pikirannya hampir gila. Di sini Hinata terus memancing emosi Rainer. Hinata nggak mau ceroboh seperti sebelumnya. Hinata belajar dari kesalahan. Hinata tahu jika Rainer bukan pria yang sopan, dan kini Hinata nggak akan segan-segan pada makhluk cabul seperti Rainer. "Aku tidak akan memaafkanmu, bahkan jika kau menang sekalipun. Mulai dari sini, aku akan mengabulkan permintaanmu," ucap Rainer dengan wajah yang mulai memerah. Tujuan Rainer dari tadi bacot kuar-kuar adalah untuk memamerkan kekuatannya di hadapan para bawahannya, bahwa jika dia bisa mengalahkan Hinata dengan mudah. Rainer berlari menuju Hinata, sedangkan Hinata sudah bersiap dengan Phantom Pen miliknya. Pertarungan pun dimulai. Rainer terus mengayunkan pedangnya. Sinde! Rainer berteriak seperti orang gak waras. Pedang yang Rainer ayunkan memiliki kekuatan untuk membunuh, tapi tetap saja dalam teknik berpedang, Rainer bukanlah apa-apa di hadapan Hinata. Bahkan jika sampai pedang mereka berbenturan, hal itu bisa menghancurkan pedang Phantom Pen milik Hinata. Namun Hinata tidak butuh untuk menerima serangan itu secara langsung. Hinata lebih memilih untuk menghindari semua serangan Rainer. Meskipun kemampuan fisik Rainer lebih baik dari Hinata, itu nggak masalah. Hinata terus menghindari serangan pedang milik Rainer. Dan saat ada celah, Hinata menikam Rainer. "Giah!" Rainer berteriak. Rasa sakit yang hebat mengalir ke seluruh tubuhnya. Dan di saat itu, Rainer mulai bingung. "Nani Kore, kenapa aku bisa merasakan rasa sakit ini? Bukankah aku telah menjadi kebal terhadap serangan seperti ini? Apa yang sebenarnya terjadi?" ucap Rainer. Rainer telah menjadi Blind Vega dan telah mendapatkan kekuatan yang sangat gak ngotak. Di satu sisi juga, Rainer telah diberikan armor tingkat mitos. Rainer gak habis berpikir, kenapa serangan Hinata yang lemah bisa terasa sakit sekali gitu di tubuhnya. Tentu saja bagi Rainer, ini di luar dugaannya.
Sambil menatap Hinata dengan penuh emosi, Rainer menggertakkan giginya. Melihat hal itu, Hinata bahagia. Wah, hahaha. Apakah aku menyakitimu? Menangislah Rainer, menangislah lebih keras dan hibur aku selama mungkin. Ekspresi bahagia Hinata tidak bisa ditutup-tutupi lagi. Bahkan Hinata kini penuh nafsu, terlihat dari lidahnya membasahi bibirnya. Hal ini seperti sang ular yang siap menerjang mangsanya. Sementara Nicholas menatap Hinata dengan tatapan penuh nafsu yang bergairah. Ah, Hinata-chan, ucap Nicholas. Hal ini lumrah, karena Nicholas sendiri adalah fans fanatik Hinata. Sedangkan Masayuki semakin yakin jika Hinata adalah wanita yang sangat menakutkan. Masayuki memastikan untuk tidak pernah menyinggung Hinata lagi. Dari sini, Masayuki benar-benar yakin dengan ucapan Rimuru jika Hinata bukan wanita sembarangan. Hinata terus mengejar Rainer dengan beringasnya, sedangkan Rainer ketakutan. Bagi Rainer, tusukan dari Hinata rasa sakitnya nggak ada akhlak. Rainer mati-matian berusaha menghindari serangan Hinata. Namun tetap saja, Rainer terkena tusukan Hinata. Celup, celup, celup. Hinata terus menusuk Rainer, sementara Rainer hanya bisa menjerit, "Ike, kimochi!" Meskipun tubuh fisik Rainer telah diperkuat, tetapi mentalnya Rainer tidak sekuat itu, masih belum matang. Rainer yang terbaring di tanah mencoba memanggil, "Bantu aku, Vegasan, rasa sakit ini tidak bisa hilang." Rainer sudah mencoba menyembuhkan kerusakan bekas tusukan Hinata, tapi tetap saja bagi Rainer, rasa sakit ini tidak kunjung hilang. Bahkan Rainer berpikir, lebih baik mati daripada merasakan rasa sakit yang begitu menyiksa ini. Sedangkan di pertarungan yang lain, Venom berhadapan dengan Arios, sementara Jiu, Bonnie, dan Minute sebagai pendukung atau support di belakang Venom. Di situ juga ada Masayuki, namun Masayuki hanya berdiri dan hanya melihat pertarungan itu. Pertarungan itu tidak bisa dilihat oleh manusia biasa karena terlalu cepatnya. Bagi Masayuki, mustahil membantu pertarungan yang bahkan dia saja tidak bisa melihatnya. Jadi Masayuki di situ menonton. Masayuki cuma berdiri pura-pura bisa ngelihat aja gitu cuy. Karena hanya itu yang bisa dilakukan Masayuki saat ini. Dasar si bebenying hoki. Di situ Masayuki ketakutan. Di sana perang, di sini perang. Untuk mengalihkan ketakutannya, Masayuki pun mengingat lagi kenangan indahnya, yaitu perasaan yang tertinggal di tangan kanannya berupa kelembutan dan kehangatan opai suci Hinata. Bagi Masayuki, mungkin dia bisa saja menyentuh opainya Velgreen sesuka hatinya. Namun kalau dengan Velgreen, kurang menantang gitu guys. Dan saat memegang punya Hinata, ada sensasi ketakutan, kehangatan, dan kelembutan yang tidak bisa Masayuki bayangkan selama ini. Masayuki sempat heran, kenapa Hinata memaafkan tindakan mesumnya itu. Dengan ini, kebahagiaan Masayuki sempurna, karena meskipun sudah menyentuh opai Hinata, Masayuki nggak akan terkena dampaknya. Pikiran mesum Masayuki memancarkan energi positif untuk rekan-rekannya yang lagi bertarung. Tanpa disadari, suasana bahagia Masayuki mengaktifkan skill ultimate King of Heroes. Dengan adanya skill itu, Venom dan yang lainnya semakin hoki dan kuat, hingga membuat Venom dan yang lainnya dapat unggul dalam pertarungan melawan Arios. Di situ Venom menyerang Arios tanpa ragu-ragu. Cakar di tangan Venom berubah menjadi hitam pekat dan tumbuh panjang. Cakar itu menghasilkan sebuah gelombang yang dapat memotong benda apapun. Tapi Arios berhasil menghindari semua serangan Venom. Arios berkata, "Kau begitu naif Venom." Namun bahaya masih mengincar Arios. Arios yang kehilangan keseimbangannya. Dari bawah, Mainet membidik Arios. Dengan menekuk kakinya, muncul nos dari bawah kaki Mainet yang membuat Mainet bisa terbang seperti bola meriam menuju Arios. Minute terbang dengan kecepatan yang sangat cepat, dan dalam sekejap, Mainet melepaskan rentetan pukulan yang membuat Arios tidak memiliki waktu untuk menghindar. Rahang Arios dipukul, perutnya ditendang. Di situ Arios cuma melototi Mainet dengan emosi. Tiba-tiba ada seseorang berkata, "Pembunuhan adalah keahlianku." Dan kilatan cahaya hitam menembus Arios. Itu adalah Jiu. Saat Arios ingin mundur, masih ada serangan dadakan lagi, yaitu tombak petir menusuk Arios. Itu adalah serangan khusus milik Bonnie. Jadi mereka berempat melakukan pertarungan yang sangat baik melawan Arios. Padahal jumlah EP Arios lebih kuat daripada mereka berempat. Arios yang terkena serangan bertubi-tubi itu pun tepar. Namun anehnya, dia masih bisa bangkit. "Aku tidak punya waktu untuk bermain dengan kalian di sini. Aku akan mulai serius kali ini. Bersiaplah kalian." Sering. Arios mengambil dua pedangnya. Gaya dua pedang tingkat mitos adalah gaya asli pertarungan jarak dekat Arios. Gejolak emosi dalam diri Arios meluap-luap. Dan serebet. Arios menebas tangan Venom. Arios menyerang dengan ekspresi bahagia di wajahnya. Seolah-olah Arios menatap Venom bagaikan serangga. Arios berkata, "Inilah perbedaan kekuatan antara kau dan aku." Namun di saat yang sama, cerot. Rasa sakit menembus kedua lengan Arios. Venom tertawa. "Hahaha, lihatlah dirimu. Aku tidak berpikir kau akan mendapatkan dua tusukan dari cakarku."
Di setiap lengan Arios ada cakar hitam milik Venom yang menancap. Arios terlalu bangga dengan kekuatannya, sehingga Arios memandang rendah Venom dan yang lainnya seperti serangga yang tak bisa apa-apa. Tapi nyatanya, kini Arios terluka. Dengan menggeram kesakitan, Arios berkata, "Bajingan kau!" Venom pun membalas dengan senyuman kepuasan. Ketika seseorang bersama Masayuki, maka mereka akan selalu beruntung dan selalu diberkati hidupnya. Maksudnya, bukan keberuntungan yang membuat mereka bisa unggul, tapi saat King of Heroes Masayuki aktif, maka semua rencana mereka akan berjalan dengan lancar. Di situ Arios terus emosi dan Venom juga terus menghasut Arios. Meskipun Venom mengejek dan menghasut Arios dengan kata-katanya, pada kenyataannya Venom tidak pernah menurunkan kewaspadaannya. Sedangkan cakar hitam Venom dengan cepat beregenerasi lagi. Dulu Venom tidak sepercaya diri ini, namun berkat kehadiran Diablo yang luar biasa, Venom belajar melihat dirinya sendiri dari sudut pandang yang benar-benar berbeda, dan kini terbentuklah kepercayaan diri Venom. Jika kalian suka video ini, jangan lupa subscribe biar channel ini makin berkembang. Saya Dio dari channel Si Kekindil. Amin. Bye bye.